Halo adik-adik, jumpa lagi dengan kakak dalam pembahasan materi biologi SMA. Adik-adik, pada pembahasan konten kali ini kita akan membahas tentang materi yang terkait dengan lanjutan dari sistem respirasi. Adik-adik, jika dilihat dari prosesnya, ternyata proses respirasi itu adik-adik dapat terjadi menjadi dua cara adik-adik ya, tergantung dari kebutuhan oksigennya. Wah, kira-kira apa saja itu ya? Mari kita lihat. Ternyata adik-adik proses respirasi itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada yang dikenal dengan istilah respirasi aerob ya. Dan yang kedua ya, itu ada yang dikenal dengan respirasi anaerob adik-adik. Wah, namanya hampir-hampir mirip ya, tetapi sebenarnya ini tuh memiliki perbedaan adik-adik, baik dari segi kebutuhan oksigennya maupun dari segi energi nantinya yang akan dihasilkan oleh kedua pernapasan ini. Oke, mari kita lihat perbedaannya ya. Dimana untuk respirasi aerob ini adik-adik adalah respirasi yang membutuhkan oksigen, seperti itu. Jadi dia ini membutuhkan oksigen adik-adik. Selanjutnya kalau respirasi anaerob tentu saja kebalikannya, di mana dia di sini tidak membutuhkan oksigen adik-adik. Nah, lalu seperti apa pernapasannya? Karena seperti yang kita ketahui ya, sekilas pada proses respirasi sebelumnya ya, kakak menekankan bahwa respirasi yang biasa kita kenal itu adalah pemasukan oksigen dan pengeluaran CO2, hanya itu saja ya. Ternyata ada respirasi yang tidak membutuhkan oksigen, seperti itu adik-adik. Nah, tadi kakak juga sudah ungkapkan bahwa perbedaan respirasi dan aerob dan anaerob itu dibedakan dari segi energi yang dihasilkannya adik-adik ya. Dimana untuk respirasi aerob ini adik-adik perlu ketahui dulu bagaimana sih reaksinya ya. Dimana reaksinya itu adik-adik terjadi seperti ini. Dimana ini contohnya penggunaan glukosa ya, yang rumus kimianya C6 H12O6 ya. Ini nanti akan bereaksi dengan oksigen ya. Oke. Kemudian nanti di sini akan dihasilkan yaitu CO2 ya. Kemudian akan dihasilkan H2O adik-adik ya. Jadi di sini kita setarakan dulu supaya di kiri dan kanan sama. Di sini 6, di sini 6, di sini juga 6 adik-adik. Dan ternyata energi yang dihasilkan itu kurang lebih adik-adik itu ada 675 kalori adik-adik. Nah, lumayan banyak ya yang dihasilkan oleh respirasi aerob ya. Sedangkan untuk respirasi anaerob sendiri adik-adik itu karena tidak membutuhkan oksigen, jadi reaksinya seperti ini adik-adik. Jadi sama saja ya menggunakan glukosa yaitu C6H12O6. Tapi sekali lagi tidak menggunakan oksigen, maka langsung saja di sini dia akan menghasilkan C2 ya. H5OH ya. Ini biasanya alkohol adik-adik ya. Ini plus CO2 juga adik-adik. Seperti itu. Ya, di sini kita setarakan dulu, di sini 2. Nah, seperti itu. Maaf. Di sini 2. Nah, seperti ini adik-adik. Dan kita lihat energinya adik-adik itu ternyata hanya 28 kalori saja. Wow, ternyata jauh berbeda ya dari respirasi aerob adik-adik. Nah, di sini adik-adik juga perlu ketahui ternyata pada proses respirasi anaerob ini terjadi pemecahan molekul yang tidak sempurna adik-adik. Mengapa? Karena di sini adik-adik lihat, di sini masih terdiri dari molekul organik. Sedangkan respirasi itu biasanya dari molekul organik menjadi molekul anorganik seperti respirasi aerob ini. Jadi CO2 di sini sudah anorganik, sifatnya anorganik, H2O anorganik. Akan tetapi di sini masih ada zat yang bersifat organik adik-adik ya. Nah, oleh karena itu ya, jadi energinya itu belum terbebaskan semua adik-adik. Jadi di sini hanya dihasilkan sekitar 28 kalori saja, seperti itu. Jadi pada proses tersebut hanya terhenti sampai glikolisis saja. Nanti biasanya dari sini adik-adik ya, dari sini biasanya nanti terbentuk yang namanya asam laktat adik-adik.
Nah, apalagi nih? Nah, asam laktat ini adik-adik ya, dia ini biasanya asam laktat ya, kemudian ini nanti menyebabkan energi yang dihasilkan ya itu sedikit juga ya. Dengan begitu adik-adik proses proses respirasi ini biasanya mengakibatkan kelelahan pada tubuh adik-adik. Ya suka pegel-pegel seperti itu, biasanya asam laktat menumpuk loh adik-adik. Nah, seperti itu. Nah, biasanya proses ini umumnya terjadi pada organisme tingkat rendah seperti itu ya. Misalnya seperti ragi dan bakteri. Kalau pada organisme tingkat tinggi seperti kita manusia ya, proses ini hanya berlangsung dalam keadaan darurat saja. Misalnya ketika kita kelelahan berlari, persediaan oksigen kita berkurang, ya seperti itu, jadi kurang mencukupi, jadi terbentuklah yang namanya asam laktat yang biasanya nanti ini akan menimbulkan yang namanya kelelahan adik-adik seperti ini. Oke, kurang lebih seperti ini proses respirasi, baik respirasi aerob yang membutuhkan oksigen dan respirasi anaerob yang tidak membutuhkan oksigen. Oke adik-adik, demikian penjelasan kakak. Tetap semangat dan sampai jumpa pada konten respirasi selanjutnya.